من زلة عظمان إن الكبائر في الغفران كاللام محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا حبيبي. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat, para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sebelum kita mulai taklim pada kesempatan pagi hari ini, mohon berkenan untuk membacakan suratul Fatihah, dan khususkan untuk bibi kami yaitu Ibunda Hajjah Aisyah Isra yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan penyakitnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusannya, memulihkan kesehatan dan kekuatannya, dan dijadikan penyakitnya sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosanya. Dan kita mendoakan Allah berkahi kesehatan kita sehingga semakin sehat badan dan tubuh kita, semakin semangat, semakin istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Hadirin dan hadirat, musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran serta seluruh jamaah baik yang hadir di Masjid Jami' Ibnu Abdullah maupun yang bergabung di Majelis Taklim Madinah Quran. Pada kesempatan taklim kita pagi hari ini dalam rangka menyambut bulan Rabiul Awal yang disebut juga oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai Rabiul Anwar. Jadi nama lain dari Rabiul Awal adalah Rabiul Anwar,
yang artinya musim semi yang paling bercahaya. Ar-Rabiul Awwal artinya musim semi yang pertama. Sehingga para ulama kemudian memberi nama lain Rabiul Anwar, artinya musim semi yang penuh bercahaya, karena pada bulan ini lahir sumber dari segala sumber cahaya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan taklim kali ini, jamaah rahimakumullah, sebagai muqaddimah saya ingin menyampaikan jawaban atas pertanyaan, kalau seandainya Maulid Nabi itu memang benar, bukan bid'ah, mengapa di Mekah dan di Madinah sampai hari ini tidak pernah ada Maulid? Nah, kemudian jika waktu nanti memungkinkan, kita akan lanjutkan dengan pembahasan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang merangkum 400 hadis yang menggambarkan bagaimana bentuk fisik dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sangat detail, seolah-olah kita bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seseorang bisa berjumpa Nabi dalam keadaan tidur, mimpi maksudnya. Sangat beruntung orang yang bermimpi pernah berjumpa Nabi. Karena itu, kalau mau mimpi berjumpa Nabi, perbanyak sholawat kepada Nabi, wabil khusus sebelum kita tidur, berwudu, perbanyak sholat kepada Nabi, dan basahi lisan kita dengan membaca Al-Quran serta bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bapak-bapak udah ada yang mimpi ketemu Nabi? Belum? Mimpinya ketemu siapa jadi? Hah? Iya, jangan rep-rep. Mimpinya rep-repan, makanya cuci kaki, wudu sebelum tidur, ya, biar kita bisa mimpi Nabi. Karena kalau mimpi berjumpa Nabi, kata Nabi, itu memang Nabi yang datang dengan kita. Karena syaitan tidak bisa menyerupai bentuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking mulianya bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari sama-sama kita bahas secara detail dengan menyampaikan fakta-fakta sejarah yang disampaikan oleh ulama-ulama dari berbagai generasi. Nanti kita akan lihat, ya. Kan kalau sekarang sedikit-sedikit itu di Mekah aja nggak ada. Kenapa kita bikin? Kan di Mekah ada Ka'bah. Berarti di Mekah itu kan kiblat kita, bukan hanya kiblat sholat, tapi kiblat ilmu, kan begitu. Tuh di Mekah kalau sholat subuh nggak pakai kunut. Ya, kenapa kita kunut? Di Madinah juga nggak pakai kunut, karena ada makam Nabi. Di Mekah nggak ada maulid, di Madinah ada maulid nggak? Nggak ada maulid. Nah terus ngapain bikin-bikin maulid? Kan begitu. Ya. Ngapain kita bikin-bikin maulid? Berarti maulid itu betul bid'ah. Soalnya di Mekah sama di Madinah nggak ada maulid. Nah, kan kalau ditanya begitu hadirin sekalian bisa goyang kita, betul? Oh bener juga ya. Di Mekah nggak ada maulid, kenapa kita bikin? Kan di Mekah ada Ka'bah, di Madinah nggak ada maulid, di Madinah ada makam Rasul, ya. Ulama-ulamanya banyak di sana, mereka nggak bikin maulid, nah, gitu hadirin sekalian. Baik, jamaah rahimakumullah. Yang pertama kali kami ingin sampaikan bahwa
Para ulama termasuk di dalamnya yaitu Al-Imam As-Suyuti dan juga ulama-ulama yang datang kemudian yang bermadhab Imamuna Al-Imam Syafi'i, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, mengatakan bahwa dalil dari peringatan Maulid itu kalau menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani ada 21 dalil Maulid. Ada berapa, Pak? 20? 21. 21 banyak apa sedikit? Banyak, bukan banyak lagi. Banyak. Banyak ini 21 dalil. Nah, di antaranya adalah ketika Nabi ditanya, kenapa Anda berpuasa setiap hari Senin, Wahai Nabi? Beliau menjawab, hada yauma wulidtu fihi. Ini adalah hari aku dilahirkan. Ini adalah hari aku dilahirkan. Jadi Nabi puasa setiap hari Senin karena Senin itu adalah hari kelahiran Nabi. Sebab Nabi puasa setiap hari Senin itu karena hari kelahirannya. Sehingga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa yang pertama memperingati Maulid itu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi yang pertama memperingati kelahiran Nabi, Nabi sendiri. Buktinya Nabi puasa setiap hari Senin. Nanti kita akan bahas khusus dalil-dalilnya. Ya. Nah, sekarang kita akan bicara menjawab dulu pertanyaan. Kalau memang Maulid bukan bid'ah, kenapa di Mekah, di Madinah nggak ada Maulid? Jamaah rahimahumullah, yang kemudian kita akan bahas di sini, siapa yang pertama kali menyelenggarakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita ambil dari kitab Husnul Maqsad yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mengatakan dalam kitab itu, فإن أول من أقام احتفالا بالمولد النبوي الشريف هو الملك المظفر أبو سعيد كوكبري وهو حاكم إمارة أربيل في عهد الملك صلاح الدين الأيوبي إبان الدولة الأيوبية. Orang yang pertama kali menyelenggarakan Maulid Nabi secara besar-besaran dan secara rutin setiap tahun itu namanya Raja Al-Muzaffar Abu Sa'id Kukaburi. Nah, beliau ini adalah gubernur Erbil. Erbil di mana? Di Irak Utara. Jadi beliau gubernur Irak Utara pada masa Salahuddin Al-Ayyubi atau pada masa berdirinya Daulah Al-Ayyubiyah. Nah, sekarang kita lihat hadirin sekalian bagaimana peringatan Maulid yang diselenggarakan oleh Raja Muzaffar. Beliau yang pertama menyelenggarakan Maulid Nabi secara besar-besaran dan rutin. Nah, yang penting saya sampaikan, para ulama mengatakan bahwa Malik Muzaffar ini raja yang soleh, gubernur yang soleh, sunni, ahlus sunnah. Jadi ini untuk menepis tuduhan bahwa yang menyelenggarakan Maulid itu Syiah begitu. Bukan. Yang menyelenggarakan itu Malik Muzaffar, orang Sunni. Ulama semuanya ini di sini ada catatannya. Dalam kitab ini ada catatannya. Siapa itu Malik Al-Muzaffar? Dia orang soleh, dia dekat dengan fuqaha, dia dekat dengan ulama, dan dia bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang kita lihat hadirin sekalian. Kita lihat bagaimana beliau menyelenggarakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena fihi aksar min alf suhun hilwa. Pada saat peringatan Maulid Nabi, kalau diadakan Maulid itu ada 1000 piring, 1000 piring kue. Ya, 1000 piring kue. Nah, ini maksudnya saya sampaikan ini buat siap-siap Masjid Ibnu Abdullah gitu. Ya. Kalau ngadain Maulid siap-siap begitu, insya Allah. Disamain dah kurang lebihnya, banyak kurangnya apa banyak lebihnya terserah gitu. Tapi kalau Malik Muzaffar 1000
piring kue. Jadi kalau kita ngadain maulid pakai kue, udah ada contohnya. Begitu. Masuk ada yang ngomong itu maulid mubazir, masya Allah. Macam-macam aja hadirin sekalian ya. Wa 5,000 minal ghanamil maswi. 5.000 kambing guling. Kira-kira bisa nggak ngikutin? Hah? Kira-kira bisa nggak? Kambing gulingnya berapa, Pak? Hah? 5.000, kambing gulingnya 5.000. Masya Allah. Harga kambing berapa? Harga kambing? Sekarang berapa harga kambing? 3 juta. 3 juta kali 5.000. Berapa? 15 M. 15 apa? Miliar. Masya. Itu baru kambing guling tuh. Makanya kalau maulid jangan kagok-kagok. Maulid yang keluar kue pisang, risol, air putih. Giliran makan di rumah, rendang, ayam bakar. Wah, nggak usah mewah-mewah maulid mah. Masya Allah. Giliran ulang tahun mewahnya luar biasa. Dia ulang tahun mewahnya luar biasa. Begitu memperingati kelahiran Rasulullah, direm-rem terus. Jangan gede-gede maulid. Nih masjid masih banyak yang bocor. Ya Allah, ya Karim. Salah begitu. Ya. Kalau udah cinta sama Nabi itu udah nggak ada batasnya begitu. Makanya nanti saya pesan sama jamaah semuanya. Kalau nanti Masjid Jami Ibnu Abdullah ada proposal, ada pengumuman, barangkali para jamaah ingin berpartisipasi untuk peringatan Maulid Nabi, saya buka peluangnya. Itu jangan sampai ketinggalan hadirin sekalian. Jangan sampai ketinggalan, ya. Kalau perlu bantu sini Pak Haji. Mana proposalnya? Sini saya edarin gitu. Nggak bisa nyumbang, bantu edarin proposal tuh, dapat 100, dapat 50, kumpulin terus begitu. Bukan masalah apa-apanya. Hubban lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi, gembira dengan hari lahirnya Nabi besar Muhammad. Saya tanya bapak-bapak sekalian ini, ibu-ibu juga nih. Ya. Kira-kira kalau kita lahir anak kita girang nggak? Ingat nggak tanggal lahirnya? Kalau bapak-bapak mah jarang. Yang ingat mah ibu-ibu, betul. Termasuk saya. Saya kalau diminta data anaknya lahir tanggal berapa, saya panggil sini. Tanggal berapa? Tapi bukan berarti kita nggak sayang kan begitu. Ya. Kelahiran itu hari istimewa, betul. Pernikahan, ada pernikahan emas ya. Berapa tahun tuh kalau emas? Hah? 30 tahun. 50. Oh, 50 emas. Kalau yang perak berapa tahun? Oh, 25 perak. Kalau baru 5 tahun besi. Jangan-jangan besi karat lagi. Pernikahan aja diperingati coba. Kenapa Maulid Nabi enggak? Kalau buat Maulid Nabi jangan ragu-ragu. Ini urusannya dunia dan enggak ada istilah mubazir. Nanti kita lihat di sini. Ini 5.000 kambing coba gubernurnya. Kenapa coba? Saking beliau gembira dengan kelahiran Nabi, bersyukur. Hadirin sekalian, kalau enggak ada Nabi, kita ini sekarang lagi nyungsep di kuburan. Betul? Ada nggak Masjid Ibnu Abdullah? Enggak ada. Kenal nggak yang namanya sholat? Kenal nggak yang namanya wudhu? Kenal nggak yang namanya sedekah? Enggak ada hadirin sekalian kita kenal. Makanya jasa Rasulullah itu di atas jasa orang tua kandung kita. Sehingga kecintaan kita kepada orang tua itu di bawah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu. Kalau kita cinta Nabi, orang tua kita dapat syafaat. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin sekalian. Nah, kira-kira siap nggak nih mensukseskan Maulid? Siap? Gitu. Jangan sampai ketinggalan. Kalau perlu tanya sama DKM-nya, Pak Haji, kapan Maulid di sini? Kapan Maulid di sini? Begitu. Ini Maulid, Masya Allah, DKM-nya puyeng nyari dana. Udah
Ada yang pintunya dikunci, ada yang pagernya digembok, ya kan? Ngandarin list, nyumbangnya sedikit, begitu. Ya kalau memang segitu kemampuannya nggak apa-apa, betul. Tapi hadirin saya sarankan dan saya ingatkan, kecintaan kepada Nabi itu, kita cinta sama Nabi, girang nih kita ngasih uang nih buat maulid Nabi. Niatnya, ya Allah, ini maulid biar sukses ya Allah. Ini peringatan Nabi, saya girang. Itu banyak dosa yang gugur itu. Penyakit hati yang kotor itu banyak yang hilang tuh. Hanya karena berasa cinta kepada Nabi, berasa gembira. Buktinya mana? Abu Lahab itu gembongnya orang kafir, musuhnya Nabi Muhammad, walaupun rumah beliau nempel ke rumah Nabi. Abu Lahab, dalam hadis Bukhari, Abu Lahab itu kan rumahnya Nabi, musuh bebuyutan, paman Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi Muhammad lahir, kemudian Abu Lahab itu punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah bilang, wahai tuanku, kenapa? Itu anaknya Aminah udah lahir. Laki-laki perempuan, laki-laki. Saya girang banget dia lahir. Saya girang banget dengan kelahiran anak laki-laki ini, anaknya Abdullah ini. Mulai sekarang Suwaibah, karena engkau pembawa kabar gembira itu, mulai sekarang engkau aku merdekakan. Orang kafir ya, orang musuh. Ada nggak dalam Al-Quran namanya disebut? Tabbat yada abi lahabin wa tab, kan gitu ya. Nah, disebut dalam Al-Quran masuk neraka. Gimana kurang ngeri? Gara-gara gembira dengan lahirnya Nabi, dia merdekain budak. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Abu Lahab setiap hari Senin itu disiksa, tapi tiba-tiba dari jari-jarinya keluar air yang jernih yang dia bisa minum, meringankan siksanya. Kenapa? Karena dia pernah gembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang kafir, musuh Islam, bebuyutan begitu, dikasih air sama Allah waktu disiksa di neraka. Apalagi kita. Begitu. Nah, makanya hadirin sekalian, kalau udah bulan Rabiul Awal ini, wah, kita udah betul-betul bergembira ini, ya. Bergembira kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan sampai ketinggalan partisipasi. Berapapun kasih, jangan sampai ketinggalan. Saya nggak mau ketinggalan ini. Setahun sekali peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pak Kiai, kalau memperingati Maulid Nabi itu nggak perlu setahun sekali, setiap hari. Ya bagus, setiap hari boleh. Tapi yang pas tanggal 12 Rabiul Awal atau bulan Rabiul Awalnya pun kita harus bergembira, kan begitu. Makanya jangan ketinggalan hadirin. Yang bisa kasih uang, nggak bisa kasih uang tenaga, nggak bisa tenaga pikiran, kan begitu. Ya, jangan sampai nggak ada partisipasi kita pada acara Maulid. Jangan sampai. Dan itu kita lakukan karena kita gembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tadi berapa kambing gulingnya? Masya Allah. Kira-kira targetnya Ibnu Abdullah berapa nih kambing guling? Itu. 5.000 kambing guling. Wa asyratu alaf dajajah. 10.000 ekor ayam. Berapa Pak? 10.000. Kambingnya 5.000. Ayam 10.000. Makanya saya suka sedih banget ya. Saya suka sedih kalau Maulid jamaahnya cuma dikasih air putih sama bakwan. Cuma tahu isi. Oh, ntar kali habis acara makan pulang. Mas, di ulang tahun beli kue tar hanya 100.000. Ya, pakainya ulang tahun dia beli kue tar yang harga 200-300. Bilang ini hari kita pakai kita berjasa. Ayo bikin bukan nggak boleh, silakan aja begitu ya.
Terus ntar kuenya dikasih lilin terus 90 tahun karena HP-nya 90 tahun. Dikasih lilin 90 biji, suruh tiup pakai. Ngapa lilinnya? Begitu ditiup yang mati bukan lilinnya. Ya Allah, hadirin sekalian. Makanya saya sengaja ini ada taklim edisi Maulid supaya kita ingat ya. Hadirin sekalian, jadi 5.000 kambing guling, 10.000 ayam. Wa yahdurul ihtifala, perhatikan. Al-ulama'u wal a'yan. Peringatan Maulid Nabi ini dihadiri oleh seluruh ulama. Tuh. Kalau bid'ah ulamanya hadir apa enggak? Mau bid'ah nih. Kalau bid'ah nih Maulid, ulamanya hadir. Ya enggak bakal. Mana mungkin ulama menghadiri yang bid'ah-bid'ah? Betul? Ulama. Ini dihadiri para ulama. Dari sini aja udah kejawab sebetulnya. Wal a'yan, tokoh-tokoh. Gitu. Ya, nah sekarang apa yang dilakukan? Acaranya apa? Haitsu kanu yaqumuna bi madhin nabiy was sahabati hatta al-fajr. Di mana mereka itu membacakan riwayat Maulid Nabi Muhammad SAW sampai subuh. Nah, jadi hadirin saya ingin sampaikan, acara inti Maulid itu bukan ceramah. Kan MC suka bilang, hadirin sekalian, sampailah kita pada acara puncak. Padahal bukan itu. Bukan itu acara inti Maulid. Acara inti Maulid itu pembacaan riwayat Nabi. Makanya kalau lagi baca riwayat Nabi jangan tidur. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Yang baca suaranya cakep. Maulidnya malam. Itu udah nyari tiang aja. Suaranya enak banget. Lama-lama seliwir. Makanya hadirin saya sering bilang, setan yang menggoda orang-orang yang sedang ada di majelis kebaikan bukan setan pangkatnya kopral, setan pangkatnya jenderal. Makanya coba lihat, kalau di majelis taklim godaannya luar biasa. Ngantuknya lebih dari tempat lain. Yang insomnia dibawa ke majelis taklim pules. Di rumah susah tidur. Mau tidur kanan, kiri, kanan. Bawa aja ke majelis taklim. Pules tuh langsung. Ya, kenapa? Karena setan nggak mau orang yang datang, orang yang hadir ngedengar pengajian gitu. Itu hadirin sekalian. Apalagi majlis Maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ntar bangun-bangun pas diri. Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Pas diri itu juga dibangunin. Bangun. Gitu. Sama kayak modelnya sholat Jumat. Hah? Sholat Jumat. Saya kapok sholat Jumat di Masjid Ibnu Abdullah. Kenapa? Harus ada khutbah. Sok habis azan langsung khutbah. Ini benar-benar Ibnu Abdullah. Sholat Jumat nggak ada khutbah. Padahal bagaimana? Lalu dia tidur. Pulas. Khutbah. Pulas. Bangun. Komat. Yang disalahin masjidnya. Ya Allah. Hadirin, ngantuk boleh nggak ngantuk? Tapi jangan di majelis taklim ya. Jangan di majelis Maulid, jangan. Gitu. Keberkahan terlalu banyak. Masya Allah hadirin sekalian. Jadi ini gambaran daripada peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Malik Muzaffar Abu Sa'id Bukabri, seorang raja yang soleh, seorang raja Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang beliau memperingati Maulid secara rutin dan secara besar-besaran yang dihadiri oleh para
ulama. Acaranya pembacaan riwayat Nabi sampai subuh. Jadi hadirin, kalau ada acara maulid, nggak ada pembacaan riwayat maulid, bukan maulid, ya, bukan maulid. Begitu. Jadi harus ada pembacaan maulid Nabi. Itu sebab di situ sebetulnya intinya di situ bukan ceramah. Ceramah manfaat karena banyak orang yang nggak paham arti berjanji kan, nggak tahu, banyak yang nggak paham. Makanya dijelasin lagi sama guru-guru kita pas kita ceramah. Dan saya pesan majelis maulid itu majelis yang mulia. Jangan jadi penceramah. Wah, majelis maulid mengundang yang ketawa kekeh harus sakit. Cari yang ingetin kita tentang Nabi. Ya. Boleh nggak humor? Boleh. Tapi kalau humornya humor jorok, nggak boleh. Saya udah komitmen. Saya pribadi udah komitmen. Dicontohkan oleh guru saya, Habib Abdul Rahman bin Ahmad tidak segan. Ya. Kalau misalkan saya diundang ceramah, penceramah yang pertama umpamanya ceramah, dia humor, orang ketawa, kekeh, humornya humor jorok, pulang saya. Nggak mau saya ceramah di majelis itu. Karena itu udah mengotori mimbar maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan masalah macam-macam maulid itu menumbuhkan kecintaan. Humor boleh, boleh. Apalagi orang Indonesia demen humor, betul. Kalau di Mesir Pak, ulama ngelawak di mimbar ditinggal orang. Kenapa? Katanya. Kalau di Mesir ceramah lucu itu aib. Kalau di Mesir, di negara-negara Arab ceramahnya lucu, yang datang agak ada yang ketawa. Malah. Tapi kalau di kita, kalau itu kan budaya, boleh nggak ceramah pakai humor? Boleh, biar seger gitu ya, ada selingannya, boleh nggak? Tapi jangan dari A sampai Z, humor terus, nggak ada isinya, jangan. Panggil penceramah-penceramah yang ilmunya bersana, yang ilmunya jelas, gitu. Sehingga kita dapat keberkahannya. Jadi majelis maulid ini jangan main-main. Apalagi hadirin penceramahnya pasang tarif, batalin langsung. Ini pesan saya nih, ya, siap nggak diamalin? Umpamanya kita mengundang penceramah, gitu. Kata penceramahnya begini. Bapak silakan hubungi manajer saya. Oh, hubungi apa? Hubungi, boleh kan? Pakai manajer. Boleh. Saya belum ada aja manajernya. Gitu. Oh, boleh pakai manajer. Terus kata manajernya, Bapak mau undang Ustadz? Iya. Tanggal berapa? Tanggal sekian. Oh, kebetulan Ustadz kosong nih. Oh, baik. Berapa durasinya Pak? Ya sekitar 1 jam. Oh, baik. Kalau gitu DP dulu Pak. Berapa? DP-nya 50%. Nanti kalau batal, DP-nya angus ya Pak. Itu jangan jadi. Itu penceramah travel itu. Apalagi pakai tarif. Ustadz kalau tarifnya per jam 10 juta. Udah jangan 10 juta. Jangan tinggal aja. Oh, maaf nggak jadi. Nggak jadi. Jangan. Pernah ada yang nyaksiin saya langsung, saya tinggal majelis maulid. Saya penceramah kedua, penceramah pertamanya lucu, gitu. Humornya tapi humor kotor. Ya. Saya penceramah kedua, saya diri, saya tinggal, saya pulang. Aneh dia, Pak mau kemana? Saya mau pulang. Sedih saya. Majelis maulid dikotori dengan hal-hal seperti itu. Karena majelis maulid ini betul-betul mulia, hadirin sekalian, tidak sembarangan gitu. Masya Allah. Nah, kemudian hadirin sekalian, yang berikutnya kita lihat sekarang pada abad ke-6 Hijriyah. Tahun 510-579. Kita lihat catatan dari Al-Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi ini untuk menjawab
Kalau maulid benar, kenapa nggak ada di Mekah dan Madinah? Beliau mencatat, la zalla ahlul haramain asyarifain wa Misr wal Yaman wa Syam wa sa'ir biladil Arab min al-masyriq wal maghrib. Jamaah rahimakumullah, dikatakan di dalam kitab ini bahwa ya yang terjadi di bilad al-haramain, di Makkah dan Madinah, juga Mesir, Yaman, Syam, seluruh negeri-negeri Arab dari timur ke barat, apa yang terjadi? Yahtafiluna bi majlis maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua memperingati majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yafrahuna bi qudumi hilali syahri Rabiul Awwal. Orang-orang penduduk Mekah, Madinah, Mesir, Yaman, Syam, seluruh negeri-negeri Arab, mereka bergembira kalau sudah datang bulan Rabiul Awwal. Wa yahdamuna ihtimaman balighan. Mereka betul-betul fokus mengharapkan, menunggu-nunggu ala sima' wal qiraah di maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan dan membaca riwayat kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yanaluna bidzalika ajran jazila wa fawzan azima. Dan mereka itu semua, kata Imam Ibnu Jauzi, mendapatkan pahala dan keberuntungan yang besar. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini kira-kira udah terjawab belum? Di Mekah sama Madinah pernah ada maulid nggak? Pernah ada maulid nggak? Ini penduduk dua kota suci berarti Mekah. Yahtafilun, mereka merayakan majelis maulid. Mereka bergembira dengan lahirnya Nabi besar Muhammad. Mereka bergembira dengan datangnya bulan Rabiul Awwal. Apa acaranya? Membaca riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Nabi itu yang mana? Yaitu yang berjanji yang kita sering baca. Ya, yang sering kita baca itu berjanji itu. Makanya saya sarankan beli terjemahannya, jadi bisa tahu begitu tuh, beli terjemahan. Apa sih yang dibaca? Oh, kira-kira begini, sejarahnya begini, begitu. Ini pada abad ke-6 Hijriah. Pada abad ke-6 Hijriah. Nah, sekarang kita lihat lagi, langsung saja pada abad ke-10 Hijriah. 6, 10, 6, 7, 8, 9. Abad ke-10. Berapa abad? Abad ya. Dicatat di sini oleh Al-Allamah Qutbuddin Al-Hanafi di dalam kitab Al-I'lam bi'Ilami Baitillahil Haram fi Tarikh Makkah Al-Musyarrafah. Disebutkan yuzaru maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-makani fil lailah ats-tsaniyah asyar min syahri Rabiul Awwal fi kulli 'am. Tempat lahirnya Nabi setiap tahun pada bulan Rabiul Awal tanggal 12 malam itu diziarah. Tanggal 12 Rabiul malam. Karena waktu itu acaranya begini Pak, di Masjidil Haram sholat maghrib berjamaah. Setelah itu semuanya ziarah ke tempat lahirnya Nabi. Ngapain ziarah tempat lahirnya Nabi? Di situ berkumpul fuqaha wal a'yan, ulama-ulama berkumpul, wal qudatul arba'ah, dan ulama-ulama hakim-hakim dari tiap-tiap madhab. Imam madhab Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, semuanya kumpul. 4 madhab ahlus sunnah wal jamaah. Ba'da sholatil maghrib mereka berangkat ke tempat lahirnya Nabi. Masih ada tempat lahirnya Nabi? Masih. Di mana itu? Di dekat Jabal Abu Qubais. Yang mudah-mudahan yang belum pernah berangkat bisa berangkat haji dan umrah. Amin. Ya Rabbal. Sekarang dibilangnya bukan tempat lahir Nabi, dibilangnya perpustakaan. Padahal itu tempat lahir Nabi. Saya kalau mau jamaah, saya bawa ke situ. Saya baca maulid Nabi dari jauh. Coba kalau dari dekat, nggak boleh. Haji. Haram. Padahal saya punya catatan sejarah. Rumah Nabi itu dari zaman Nabi ke siapa? Pindah tangan ke siapa? Pindah tangan ke siapa? Saya ada catatannya. Makanya saya yakin tempat itu tempat lahir Nabi Muhammad.
Hadirin, sekarang peninggalan Rasul di kota suci Mekah itu 98,9% udah hancur semua. Peninggalan dari zaman Rasul. Rumah Khadijah, tempat lahirnya Fatimah Az-Zahra, sekarang jadi toilet. Rumah Khadijah sekarang jadi apa? Toilet. Contohnya rumah Abu Bakar Siddiq sekarang jadi hotel Hilton. Rumah Abu Bakar Siddiq dihancurin, dibikin hotel Hilton. Hancur, habis semuanya. 98,9%. Tinggal itu. Oh, mungkin 99% sekarang. Tadinya tempat lahir Nabi mau dihancurin, tapi nggak boleh. Ulama-ulama protes dunia. Akhirnya nggak jadi. Ya. Nah, acaranya apa saja? Acaranya pembacaan riwayat Maulid, wa yakhtubu fihi syakhsun. Kemudian ada ceramah. Jadi yang kita lakukan ini bukan yang kita bikin-bikin. Dari zaman dulu udah ada di abad keberapa? Abad ke-10. Begitu acaranya. Pembacaan riwayat Nabi, ada yang ceramah begitu. Cuman acara intinya apa? Riwayat Nabi begitu. Nah, ceramah itu untuk melengkapi semua datang begitu. Ya, semua datang. Nah ini. Dan di sini disebutkan wa hadhihi min a'zami mawaqibi nazilil haram syarif bi Makkah al-Mukarramah wa ya'ti an-nas min al-badwi wal hadri wa ahli Jeddah sukanul awdiyah fi tilka al-lailah wa yafrahuna biha. Perhatiin. Dan ini adalah perkumpulan yang sangat banyak, sangat dahsyat begitu. Di Mekah Al-Mukarramah. Dan orang datang dari pelosok-pelosok negeri, baik yang di kota atau di kampung, bahkan dari Jeddah, bahkan orang-orang yang tinggal di lembah-lembah. Pada malam 12 Rabiul Awal, mereka datang kumpul di Masjidil Haram, kumpul mengelilingi tempat lahir Nabi, wa yafrahuna biha. Mereka bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya, di Mekah, di Madinah pernah ada maulid nggak kalau begitu? Pernah nggak? Berarti benar nggak pertanyaan? Kalau memang maulid itu benar, berarti kenapa nggak ada di Mekah, di Madinah maulid? Sudah bisa jawab? Ada maulid, kata siapa? Abad ke-6 sampai abad ke-10 sampai abad ke-11 ada terus maulid di Mekah, di Madinah. Kapan hilangnya? Hilangnya pada tahun 1935. Pada saat didirikannya kerajaan Arab Saudi yang memiliki pemahaman dan amaliyah yang berbeda. Jadi kalau kiblat memang ke sono, ke Ka'bah, ke Mekah. Makam Nabi memang di Madinah. Tapi kalau kiblat ilmu enggak ke sono. Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi jangan mentang-mentang ulama dari Mekah kita ikutin, ulama dari Madinah kita ikutin. Lihat dulu sama enggak begitu kan? Tapi bukan berarti main gontok-gontokan, main salah-salahan. Enggak boleh. Yang enggak mau maulid, jangan terang-terangan di speaker bilang maulid bid'ah. Jangan, buat apa? Ya. Kan cuma menyakiti perasaan aja, betul? Coba hadirin sekalian. Yang maulid juga jangan ngatain yang enggak maulid. Biarin aja enggak maulid. Kita tetap bersatu. Yang saya sedihkan itu maulid di bid'ah terang-terangan begitu. Bid'ah begitu hadirin sekalian. Ya Allah, enggak usah. Kalau emang enggak mau maulid enggak usah ikut. Selesai ya tuh. Yang penting dia tahu bahwa yang maulid ada dalilnya. Tapi dalilnya apa saya enggak saya terima. Silahkan saja. Kan begitu. Nah, ini hadirin sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan taklim pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita semua supaya kita ini betul-betul mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang bisa kita lakukan hari ini di tengah-tengah berbagai godaan yang luar biasa adalah dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebelum ditutup, saya ingatkan lagi. Saya ingatkan lagi. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai tidak berpartisipasi kalau ada acara peringatan Maulid. Walaupun bukan panitia, berikan apa yang kita bisa. Maulid mah nggak harus panitia, semuanya bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Nih anak-anak kita yang kecil, ajarin bagaimana mereka bergembira dengan kelahiran Nabi. Kalau perlu yang ngasih duitnya jangan kita, dia itu pada kata ibunya nih, yang nih, bawa sono ke masjid. Buat apa mah? Ini besok mau ada maulid, mama girang, kita girang semua dengan kelahiran Nabi. Bawa ke masjid, yang bawa dia, gitu. Jangan emaknya yang bawa repot, anaknya sibuk nonton sinetron, anaknya sibuk main PS, main game. Jangan, biasain, kasih tahu, nih besok di masjid ada maulid nih, ayo kita bantu, begitu. Nih kamu anterin nih papa, ayah bapaknya bilang, nah nih ada amplop, kasih ke masjid. Gitu. Tebal banget, Pak. Iya, bapak cuma bisa nyumbang 20 juta. Alhamdulillah kira-kira. Alhamdulillah, bapak cuma bisa nyumbang 20 juta. Antri ke masjid. Banyak banget, Pak. Nggak sayang. Ini kelahiran Nabi. Itu anak-anak kita tuh dari kecil tuh. Orang tua berhasil kalau anak-anak kecil begini nih, kita bilang, Rabiul Awal, hari lahir Nabi ya. Itu anak-anak bakal dapat syafaat nanti dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إشراف.